Nikah saudara. Ada kata Yesus, Yesus yang ada di kata domba. Anak domba itu siapa? Saya tanya sama Anda. Siapa anak domba di situ? Tadi Anda sudah mengakui kalau anak domba adalah Yesus. Ternyata Yesus menikah, anakku. Nah, sini Bapak. Begini, ketika ada ayat yang mengatakan Yesus anak domba telah berkawin, dia minta Sudah mengakui kalau Yesus mengawini. Saya tanya kepada Bapak. Ayo loncat dulu dari Monas. Anda penyembah Edis, Anda niru-niru Edis. Katanya Anda mau loncat dari Monas mengikuti robnya Edis. Memang Anda sungguh sangat nekat. Saya tentang Bapak. Kan Bapak mengatakan Yesus yang Bapak sebut anak domba itu telah kawin. Mana ayatnya? Saya tantang Bapak. Wahyu 19 ayat ke-7. Coba dibaca. Ayat yang ke-7 ini. Wahyu 19 ayat ke-7 dibaca dulu, Adek. Kakak, dibaca dulu coba yang kencang, dibaca. Wahyu 19 ayat ke-7, siapa anak domba di situ saya tanya? Jawab jujur. Anak domba itu telah tiba, yaitu Yesus kan? Yesus adalah anak domba. Anda sudah mengakui itu. Baca Wahyu 19 ayat ke-7. Nih saya tunjukkan kepada Anda. Wahyu 19 ayat ke-7. Saudara, memang Anda begitu nekat. Nih saya tunjukkan kepada Anda ya. Nih, Anda sudah mengakui kalau Yesus adalah anak domba Allah. Nah, kita buka sekarang. Coba Anda baca saudara. Coba. Bentar. Ini sudah saya tunjukkan kenapa sebentar. Coba dibaca kakak. Ayat yang ke-7 ya. Ayat ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai ya, dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Nah, dengar, terus. Ya. Dengar, kita baca belum selesai. Iya. Baca sampai selesai. Dan pengantinnya telah siap sedia. Bentar ya. Iya, sabar dulu. Nah, tadi saudara mengakui kalau anak domba adalah Yesus. Nah, sekarang siapakah pengantinnya Yesus? Saya tanya, siapa pengantinnya Yesus? Ya, justru itu yang jadi pertanyaan itu kepada kakak. Loh, kok malah bertanya balik? Saya yang bertanya, siapa pengantinnya Yesus? Iya, kan begini. Kan kakak bilang begini. Anak domba itu Yesus. Anak domba itu Yesus. Dan saya bilang anak domba itu Yesus. Jadi kita berbicara. Coba kita mengarahkan pusat pikiran kita sepenuhnya kepada ayat ini. Ya, yang dikatakan ayat ini, judulnya topik itu adalah yaitu perkawinan, perjamuan kawin anak domba ya. Sabar dulu kakak. Saya bukan artis, saya bukan selebritis, saya bukan presiden. Tolong bicaranya pelan-pelan, jangan gemeteran. Masa penyembah Edis kalau berbicara dengan Yonatan Nandar gemeteran? Coba diulangi apa ngomongnya? Pelan-pelan. Kan kakak mengatakan Yesus anak domba itu telah kawin. Dia telah memiliki pengantin. Sekarang pertanyaannya, kakak mengatakan itu, dasarnya mana? Di sini dia mengatakan anak domba, sedangkan kita sudah tahu. Dengar. Sedangkan kita sudah tahu anak domba itu bisa ditunjukkan kepada Yesus dan juga bisa ditunjukkan kepada orang-orang Israel, yang mana sudah kita tahu Yesus datang sebagai anak domba untuk menyelamatkan domba-domba yang hilang. Artinya domba-domba yang hilang. Domba-domba yang hilang itu artinya orang-orang yang tidak mengenal Dia sebagai anak domba yang menyelamatkan kita sebagai anak domba-domba yang hilang ini. Kita anak domba-domba yang hilang ini, yaitu kita sebagai orang-orang yang tidak mengetahui kebaikan tentang apa yang begitu. Makanya anak domba itu bisa baik. Pelan-pelan kakak, pelan-pelan ya. Pelan-pelan kita konklusikan nih. Artinya di sini kan sudah mengatakan sabar kakak. Kakak sabar ya kak ya. Sabar. Anak domba ini siapa? Yesus atau bukan anak domba?
Iya, anak domba ini. Yesus anak domba. Sudah diakui kan kalau Yesus adalah anak domba. Wahyu 19 ayat ke-7, anak domba ini kawin. Ini lihat nih. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia nih. D-nya besar. Kita yang bersekolah dari sejak SD, kalau dia besar di dalam sebuah kalimat itu mengacu kepada Tuhan. Karena hari perkawinan anak domba, A-nya besar, D-nya besar telah tiba, itu mengacu kepada Yesus. Dan pengantinnya, N-nya besar. Di dalam kaidah EYD, ketika di tengah-tengah ada N besar, itu mengacu kepada Tuhan. Nah, dan pengantinnya telah siap sedia. Karena Kristen menyembah Yesus, maka kata ganti kepada Yesus dibesarkan huruf, semuanya dibesarkan hurufnya. Di sini dikatakan Yesus kawin. Yang menjadi pertanyaan saya, siapa mempelainya Yesus, pengantinnya Yesus di sini, kakak? Silakan, siapa pengantinnya Yesus? Kakak yang terhormat. Loncat. Oh iya, kan kakak bilang santai ya, santai aja. Kan kakak bilang domba yang kakak bilang sebut Yesus itu telah kawin, mana ayatnya? Astagfirullahaladzim. Itu tadi ayatnya. Masa saya bacakan lagi? Udah, aduh, memang nih oten-oten ya. Ini Yesus anak domba kawin itu. Ini ayatnya. Ini saya ulangi lagi. Masih bertanya ayatnya di mana? Ini brother. Perikopnya perjamuan kawin Yesus, karena anak domba adalah Yesus, berarti perjamuan kawin Yesus. Kita lihat, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan Yesus, yaitu anak domba, telah tiba. Masih bertanya ayatnya di mana? Memang Anda sungguh-sungguh sangat nekat. Begini bapak yang terhormat, dengar sini ya, kakak, dengar. Astagfirullah, memang sungguh sangat nekat. Sebelumnya kan kita sudah tahu ya, anak domba itu bisa ditunjukkan kepada Yesus dan juga anak domba bisa ditunjukkan kepada Yesus, betul. Terus di situ anak dombanya kawin sama siapa? Kakak dengar dulu, kan kita sudah tahu anak domba itu bisa ditunjukkan kepada Yesus dan juga bisa ditunjukkan kepada orang-orang. Ya. Baik. Orang-orang ini. Ya. Artinya di sini kan berbicara mengenai anak domba juga ya. Sabar. Tadi dikatakan apa? Anak domba bisa mengacu kepada Yesus. Ada betul ayatnya. Yohanes 1 ayat 28, ayat 29. Sorry. Teman-teman, anak domba itu merujuk kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 29. Terus tadi Anda mengatakan anak domba mengacu kepada siapa? Bisa menunjukkan, bisa bertunjuk ya tertunjuk kepada orang-orang yang mana dikatakan Yesus bagaimana aku datang untuk mencari domba-domba yang hilang. Nah, dikata itu mah domba, beda. Domba ya, terminologi domba yang hilang dengan anak domba itu beda. Tanya pendetamu, tanya pastormu, ingat ya, terminologi anak domba dengan domba yang hilang itu berbeda. Nah, sekarang saya tanya. Sabar dulu, Baluap, sabar dulu. Anda sudah saya kasih kesempatan loh. Nih, silakan. Kalau anak domba adalah Yesus, Yohanes 1 ayat 29. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya kalau anak domba itu adalah bangsa Israel? Di mana? Coba. Di mana? Adalah bangsa Israel. Yang diperkatakan Yesus itu. Iya, di mana ayatnya? Kalau anak domba loh, anak domba, tulisan anak domba adalah Yesus. Yohanes, Injil Yohanes, Gospel Yohanes pasal 1 ayat 29. Saya tanya nih, tertulis di mana ada keterangan anak domba Allah adalah bangsa Israel? Di mana? Tunjukkan ayatnya. Bukan itu maksudnya, Kok bukan itu maksudnya? Anak domba adalah Yesus, kata Anda tadi. Anak domba adalah bangsa Israel, umat Israel. Di mana ayatnya kalau anak domba adalah umat Israel? Anak domba itu hanya penyebutan bagi Yesus. Yohanes 1 ayat 29. Inilah anak domba Allah yang menjadi penebus dosa bagi umat manusia, itu ada ayatnya. Sekarang kalau anak Israel, anak domba Allah ini umat Israel, di mana ayatnya? Memang garuk-garuk kepala. Anda harusnya sudah loncat dari atas Monas. Kalau misalnya saya
ayatnya. Kalau misalnya saya menunjuk ayatnya, dari bawah yang dikatakan ini, Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Enggak, saya tanya di mana ayatnya dulu. Kalau orang Israel disebut anak domba Allah di mana? Dengar dulu. Kalau saya tunjukkan ayatnya, yang mana Yesus berkata bahwa saya datang untuk mencari domba-domba yang hilang. Bukan domba yang hilang. Yang saya tanya anak domba Allah. Anda terlalu ngeles. Begini kakak, kan kakak kan Saya berbicara. tanya anak domba Allah, bukan domba-domba yang hilang. Kalau domba-domba yang hilang itu umat Israel. Tapi kalau anak domba Allah Israel itu enggak ada datanya, saudara. Kakak takut. Kakak Loh, takutnya. kamu takut? Kok saya yang takut? Tunjukkan datanya. Di mana bangsa Israel disebut sebagai anak Allah, anak domba Allah, mohon maaf. Di mana umat Israel disebut sebagai anak domba Allah, itu yang saya tanya. Begini kakak, begini. Kan kita sudah tahu, anak domba itu kan bisa ditunjukkan kepada Yesus, bisa ditunjukkan kepada yang sebagaimana dikatakan Yesus bahwa saya datang untuk mencari. Iya, di mana? Coba tunjukkan ayatnya. Kita perhatikan teman-teman ya, enggak ada kata anak domba di situ. Coba tunjukkan. Tunjukkan di mana ayatnya ada tertulis inilah bangsa Israel anak domba Allah. Di mana ayatnya tertulis? Coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Enggak, tunjukkan dulu ayatnya. Tunjukkan dulu ayatnya. Anda perlihatkan kepada teman-teman. Anda jangan berbohong. Anda jangan terlalu nekat, saudara. Bentar ya. Kakak, Ya, saya cari kakak. baik. Ya, silakan Anda. Tadi Anda sudah berjanji akan lompat dari atas Monas kalau ada anak domba Yesus kawin. Ternyata Anda mengingkari. Tidak mengapa Anda tidak loncat, tapi minimal Anda bertobat, saudara. Sungguh sangat nekat. Coba cari dulu, silakan googling. Saya ini di gereja itu dulu sudah lama tidak ada Yesus disebut sebagai anak, tidak ada ayat bangsa Israel disebut sebagai anak domba Allah. Adanya juga domba-domba yang hilang. Anda jangan terlalu nekat, saudara. Makanya cari debater Kristen yang paling pintar. Ditunggu evangelis Yonatan Nindir. Coba dicari. Ya, saya tunggu. Aku tak ingin melupakanmu, tak ingin menjadi api, tak ingin menjadi rasa cinta yang membara aku, tak ingin melupakanmu, tak ingin menjadi api, tak ingin menjadi cinta yang membara aku. Tak ingin menjadi api, tak ingin menjadi cinta, tak ingin menjadi api, cinta yang membara aku. Ayo cari debater Kristen di muka bumi yang paling hebat. Mari kita berdiskusi. Kenapa kalian menolak Yesus kawin, sementara di situ dikatakan Yesus kawin? Anak domba Allah kawin. Jangan kalian menolak kebenaran. Teman-teman tolong diposting ulang ya, biar mereka sadar, biar mereka paham. Dia googling dulu, sampai hari kiamat tidak ada bangsa Israel disebut anak domba Allah. Yang disebut anak domba Allah hanya Yesus. Jangan ngarang-ngarang. Sungguh kasihan saudara-saudara yang terkasih. Coba teman-teman diposting ulang, biar FYP, biar semua orang melihat. Diposting ulang, di tap-tap layar, biar banyak yang nonton,
biar banyak yang terguncang, diposting ulang gratis, tidak bayar ya. Coba 1 2 1. Oke. Kenapa Kristo? Ayo, di mana ayatnya Yesus anak domba Allah Kristo? Kabur, Anda sungguh sangat nekat. Tidak ada Kristen, mohon maaf, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan ya debater dari Kuningan Jawa Barat, Bapak Aing Dedi Mulyadi. Kang Dedi Mulyadi, Bapak Aing, gubernur viral se-Indonesia. Ya, mana debater Otan? Kasihan para jemaat tergoncang, saudara. Memang sungguh sangat berat. Coba cari. Coba cari debater Kristen yang hebat. Open cam. Genetik. Bisa ini kan? Sudah bisa open cam. Kakak wajib open cam. Halo Bang, selamat siang. Selamat siang abang, kakak genetik. Berjumpa dengan seorang gembala agung, Yonatan Nandar, ditakuti para pastor, ditakuti para pendeta, ditakuti para debater Kristen di muka bumi. Bisa. Lanjut Bang, ikut tema ini aja. Ya, Yesus betulkah poligami? Wahyu 19 ayat ke-7. Silakan dibaca. Nih saya bacakan, saya sampai ayatnya hafal. Marilah kita bersorak-sorai karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pertanyaan saya, siapa pengantinnya Yesus di dalam Wahyu 19 ayat ke-7? Karena kalau anak domba, tanya gembala Anda, tanya pendeta Anda, tanya pastor Anda, satu-satunya di dalam perjanjian baru yang disebut sebagai anak domba Allah hanya Yesus. Silakan kakak. Gini Bang, maksudnya kita kalau macam dalam Alkitab, itu kalau macam baca, Bang tidak bisa artikan langsung di ayat begitu, satu ayat aja, harus baca sampai selesai. Boleh, mau dibaca selanjutnya, mau dibaca sebelumnya. Intinya Yesus kawin, intinya Yesus menikah, intinya Yesus punya pengantin. Yang jadi pertanyaan, siapa pengantinnya Yesus? Menurut para pendeta, pengantinnya itu adalah orang Kristen, jemaat Kristen laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dan laki-laki Kristen dinikahi oleh Yesus, mohon maaf, Anda sudah menuduh bahwa Yesus seperti itu, yaitu poligami. Kira-kira Bang, kira-kira kita tertulis bahwa Yesus kawin Bang. Itu ayatnya Wahyu 19. Coba Wahyu 19 ayat ke-7 dibaca. Wahyu 19 ayat ke-7 dibaca. Siapa yang kawin di situ, saya tanya. Gini Bang, kan baca dari yang Bang bilang kan Wahyu 19 boleh, ayat mau 7 dibaca kan? dari ayat 1, mau dibaca dari ayat kedua, boleh, silakan Anda baca. Tapi jangan lupakan ayat ke-7, Yesus kawin. Bang, maksudnya kan ini saya cuma lanjut ke ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya boleh Anda lanjut, boleh, silahkan. Oke Bang, Wahyu 19 ayat yang ke-8 dan kepada Dibaca dulu, jangan dipotong, dibaca dari kan? Dibaca satu perikop, katanya jangan dipotong, dibaca dari perikopnya, dari ayat ke-6. Oke baik. Coba dibaca. Wahyu 19 ayat ke-6. Perikopnya apa? Perkawinnya anak domba. Perjamuan kawin anak domba. Oke, lanjut. Oke Bang. Ayat yang ke-6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru.
yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sudah selesai. Jadi, di situ ditulis Oke, Yesus kawin. Anda sudah membacakan, teman-teman, kita lihat nih. Aku adalah hamba, sembahlah hanya kepada Allah. Tadi Anda katakan yang di ya, sabar dulu. Anda sudah baca, saya dengarkan baik-baik loh. Kata Anda, Bang Nandar yang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat, debater yang ditakuti oleh Kristen di muka bumi, Anda tadi mengatakan begini, Bang, baca satu perikop, Bang. Kalau dibaca satu perikop, ternyata yang kawin, yang hadir pada perkawinan Yesus hanyalah yang diundang. Orang-orang Indonesia gak ada yang diundang, saudara. Satu. Yang pertama adalah, kalau Anda baca satu perikop itu tidak merubah esensi kalau Yesus kawin, tetap Yesus kawin. Justru di situ dikatakan yang hadir pada perjamuan kawin itu hanyalah yang diundang. Siapa yang diundang? Kenapa Anda gak hadir? Kenapa Paus gak hadir? Kenapa Martin Luther gak hadir? Ternyata di akhir ayat, jangan sembah kepadaku, aku hanyalah hamba, sembahlah hanya kepada Allah. Itu justru menguatkan, saudara. Sungguh terlalu berat. Tuh. Memang Bang, beda, susah Bang. juga. Memang gini. Jadi tidak bisa Bang kenal, Bang. Kakak. Kita play saja. Dia takut, saudara. Baik, Anda menyerah. Nandar, jangan dibaca satu ayat saja, baca ayat satu perikop. Silahkan dibaca satu perikop. Apa perikopnya? Perjamuan kawin anak domba. Ingat teman-teman ya, Anda cari di Google, Anda cari di Meta EA, yang namanya anak domba itu hanya Yesus, karena gambaran dari penebusan dosa. Jadi kalau ada anak domba, ya itu pasti Yesus. Perkawinan anak domba kita ganti, karena anak domba sudah disepakati, sudah ada konsensus, sudah ada konklusi kalau itu adalah Yesus. Perkawinan Yesus sudah tiba. Marilah kita bersorak-sorai karena hari perkawinan Yesus sudah tiba dan pengantinnya siap sedia. Yang hadir pada saat itu hanyalah orang-orang yang diundang. Itu tadi ayatnya, ayat 10. Tapi yang diundang tidak bisa hadir. Justru menguatkan, jangan sembah aku, katanya, sembahlah Allah, aku hanyalah seorang hamba, katanya. Kena, saudara. Anda baca perikop satu utuh, ya tambah jeder. Yang hadir pada saat itu hanyalah orang-orang yang diundang. Sungguh terlalu nekat. Cari debater Kristen yang paling hebat di Indonesia, hadapi saya. Aing orang Bandung, aing orang Kuningan, aing orang Garut, aing orang Jawa Barat, suku Sunda, ras Sunda, jeder. Cari debater Kristen. Kalau Anda memuja si Edis, suruh si Edis ke sini. Kalau Anda memuja si RK, suruh si RK ke sini. Anda puja siapapun selain di antara mereka, silakan naik.
Saya tidak pernah dompleng ilmu orang lain 1 versus 1 sampai selesai. Tuh tadi kan sampai menyerah. Sudah bang, sudah bang. Ya sudah, kalau anda sudah ya sudah. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, orang gubernur Jawa Barat terkenal se-Indonesia, Bapak Aing. Oke. Nah ini lagi, Pak Pendeta, silakan, open cam. Nah, silakan Pak Pendeta. Nandar. Ya, gimana Pak Pendeta? Tengok kamu itu nggak bosan-bosan. Nggak bosan. Pilihin Ya interview masuk membawa. aja. Iya, kamu itu nggak bosan-bosan loh. Yang nggak tahu sejarah Alkitab itu, kau bodoh. Sabar Pak ya, sabar Pak ya. Saya mau buka kunci dulu. Sabar. Mohon maaf Pak ya. Ya gimana Pak Pendeta? Gimana? Nandar, sebenarnya kamu itu bilang Yesus itu poligami. Seakan-akan Saya kamu bukan itu bilang, sama saya dengan bertanya itu. Nabi, Pak Pendeta, Nabi, mohon maaf Pak Pendeta. tukang kawin. Pak Pendeta, Pak Yesus Pendeta, Yesus betulkah Perhatikan dari poligami? sini. Ini kalimat pertanyaan bukan kalimat pernyataan. Jadi harus Betul, itu kan dipahami. pertanyaan. Tentu Iya, kan pertanyaan dengan dasar Wahyu 19 ayat pertanyaan ke-7. kamu itu tidak bisa kau buktikan. Loh, kalau tidak bisa saya buktikan, ayo kita buktikan bersama. Wahyu 19 ayat Kalau aku ke-7 bilang, dibaca. Kan pertanyaan kamu itu kan Yesus itu poligami. Saya katakan sama kau tidak beda dengan nabi yang tukang kawin, yang menikah. Malah ke situ saudara. jauh sekali itu. Sungguh sangat Itu, berat. Itu wahyu itu. Udah kujelaskan semalam sama kau bahwa Apa tuh? itu saja belum terjadi. Itu adalah nubuatan Yohanes murid Yesus. Belum itu terjadi sendiri. saudara. Di saat itu orang-orang kudus, orang-orang benar itu kembalinya, dan Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Yesus mempelai laki-laki. Mempelai perempuannya siapa? Ya, Yesus mempelai laki-laki. Orang-orang kudus Baik. maupun laki-laki. Yesus perempuan. mempelai Itu laki-laki, dia. baik. Makanya Yesus Oke, itu sabar kau Pak bertanya Pendeta, poligami. sabar. Saya jawab di sini tidak. Dengarkan pakai. Waduh, marah otak. dia, Saya saudara. katakan, Sungguh tidak. sangat Beda dengan nekat. beda dengan nabi yang tukang kawin. Beda sekali itu Nandar. Jauh. Loh, kok Jauh sekali. beda? Jangan Sama pernah kau Yesus samakan itu, poligami. Nandar. Nggak pernah Makanya sama, saya tanya. Nandar, dengan nabi Saya yang tanya tukang sama kawin, Pak menikahi Pendeta, anak Pak kecil, Pendeta, Yesus menikahi kawin sama siapa di ayat itu? Beda sekali itu Nandar. Yesus Jauh. kawin sama siapa di situ saya tanya? Nandar. Makanya Jangan kau nangis harus Pak Pendeta. diajarkan Yesus itu kawin iman. sama siapa di situ saya tanya? Ini juga pede karena kami tahu Ya, bahwa Yesus kawin sama siapa di Kau situ? katakan itu. Yesus kawin sama Bilang siapa di kau ayat tadi, situ? kan udah saya jelaskan tadi. Makanya gunakan Di mana? otak, gunakan Waduh, telingamu. dia Itu sungguh pernikahan sangat orang marah. kudus kepada orang-orang Dia bilang kudus. otak Pakai matamu, saya. pakai telingamu kepada orang-orang kudus. Dan itu terjadi, itu dia panggil seluruhnya orang-orang kudus itu di saat kembalinya yang kedua kali. Dan itu masih belum Baik. terjadi, masih belum digenapi. Makanya Masih belum otakmu, terjadi perkawinan Yesus. telingamu pakai. Terima kasih. Oke, baik Pak Pendeta, perkawinan Yesus ini di mana? Mau kabur dia. Yang satu perkawinan baik Perhatikan Wahyu dulu. 19 ya, sabar dulu. Ada pekerjaan saya dulu ya. Waduh, Tunggu ya. kabur dia Pekerjaan saudara. saya. Nanti kita lanjutkan ya. Memang Nanti kita sungguh lanjutkan. sangat berat. Tidak ada oten yang sanggup mengalahkan saya. Ini tema yang berat saudara.
Anda jangan terlalu nekat. Yang satu bilang bulat, ini yang ini Pak Pendeta bilang ini nanti kawinnya nandar, ini nanti kawinnya di sorga lah. Kalau kawinnya di sorga nanti siapa pengantinnya? Langsung kabur. Nah, coba adakah debater Kristen? Coba debater Kristen mana yang sanggup mengalahkan saya? Yuk, mari yuk. Yuk, mari yuk. Nggak ada nih apa nih? Yuk. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus pengantin pria betul. Yang jadi pengantin wanitanya siapa, saudara? Baik, saudara-saudara, silahkan kirim kolektenya. Karena saya ini berdebat di negara Konoha, banyak yang melaporkan. Akhirnya saya harus mendirikan rumah apologetik di Amerika. Kalau kita bahas agama mereka, kita dikriminalisasi. Ratu Entok cuma menunjukkan foto dan gambaran lukisan Yesus langsung dipenjara. Memang mereka sangat jahat. Ratu Entok baru nunjuk foto Yesus sudah dipenjara. Bang Juma dilaporkan, Uni Ripa dilaporkan, Nora Aritonang dilaporkan juga. Karenanya saya mau mendirikan rumah apologetik di Amerika. Tapi apalah daya, di Amerika kontrakannya mahal. Di Amerika mobil pajaknya juga mahal. Oleh karenanya saya minta perpuluhan. Saya minta kolektor. Tapi oten-oten cuma bisa nonton. Tidak mau ngegip bunga. Memang kalian sungguh sangat nyata, saudara. Ingat, kolekte buat persepuluhan saya, buat pendirian rumah apologetik. Karena kita berdebat di Konoha, suka dilaporkan. Kalau mereka bahas agama kita, mereka kabur ke luar negeri. Memang mereka tidak sanggup mengalahkan saya. Di sini wajib open cam. Silakan open cam, baik Muslim maupun Kristen, no excuse, wajib open cam. Kalau nggak open cam turun. Bentar, Kang Ya. Nandar, bentar. Ya, wajib open cam, baik Muslim maupun Kristen. Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Halo, assalamualaikum, Kang Nandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, latihan pada kabur ya, Kang. Iya, nggak ada yang sanggup mengalahkan saya. Akan kuat, Bang. Akan kuat. Nggak latihan. bakal kuat menghadapi saya. Baca Apalagi Ibrani si Edis. bisa, baca Yunani bisa. Edis kalau saya naik ke roomnya 3 menit, jangankan 3 menit, 3 detik langsung diturunkan. Hebat, apalagi Islam, hebat. Iya, alhamdulillah. Semangat ya, Bang ya. Buat Bang Juma. Sangat semangat. Bang Nandar, semangat terus. Siap. Oke, saya cuma Terima itu aja. kasih. Semoga Bang Nandar sehat ya. Amin. teruskan ya, Bang Nar, ya. Semangat. Ya, Tuh, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mereka sungguh sangat nekat, saudara. Tidak ada yang berani. Kalau ada debater Kristen yang hebat, coba cari siapa debater Kristen di Indonesia yang sanggup mengalahkan saya. Coba cari. Nggak usahlah kita kalah mengalah ya. Dari spesifikasi saja, kalau kita cari HP, kan ada HP yang RAM-nya 8 GB, ada HP yang RAM-nya 2 GB, ada yang kameranya 70 megapiksel, ada yang kameranya cuma 30 pixel. Spesifikasi HP saja menentukan harganya. Kalau semakin canggih, semakin bagus spesifikasinya, maka semakin mahal. Sekarang saya tanya, debater Kristen mana yang bisa baca Ibrani? Enggak ada. Debater Kristen mana yang bisa baca Yunani? Enggak ada. Debater Kristen mana yang bisa baca Al-Quran? Enggak ada. Ada hukum nun tanwin, idgham bigunah, dibaca arbab. Baca Edis, baca. Itu alif, itu ro, itu ba, itu namanya mengeja. Baca Edis, arbab, mana ada dibacanya arbab, dibacanya arbabam. Ada idgham bigunah, ada nun tanwin, tidak ngerti. Nandar Ibrani hafalan, yuk adu baca. Kalau kalian menuduh saya Ibrani hafalan, yuk adu baca. Tunjuk pasal mana, kitab apa, ayat berapa, saya bacakan. Nanti saya balik, saya tentukan pasal, kitab, dan ayatnya Anda baca. Jangan lihat bubble hub. Ya, Nandar Yunani hafalan, yuk adu baca. Kalian sendiri yang nunjuk pasal, kitabnya saya baca. Ya, kalian spesifikasinya di bawah saya para otan. Makanya tidak ada debater Kristen yang berani debat dengan spesifikasi yang sangat komplit. Oke, Gigin Ginanjar. Oke, Gigin Ginanjar, open cam. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam, Pak Gigin. Iya. Ya, Pak, gimana Pak Gigin? kalau terkait kekalahan Bang Zuma kemarin gimana Bang komennya? Kok bisa kalah gara-gara mengaku itu Bang? Baik. Bagaimana tanggapan saya terkait kekalahan Bang Juma? Sebetulnya Bang Juma tidak kalah. Ingat teman-teman ya, moderatornya si Superboy itu ternyata Kristen semua. Ada si Mojat Alipuru Kristen. Itu roomnya Kristen. Itu room Kristen. Moderatornya saja semalam itu saya jam 12 malam setelah saya sebelum saya tidur, saya kan scroll TikTok. Itu ada room Superboy, saya dengarkan, teman-teman doakan ya, ini Matius 5:37 ya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu dari si jahat. Ternyata itu roomnya Kristen. Itu yang si Superboy itu Kristen. Dia bilang begini, teman-teman, moderator saya Mojat Alipuru sedang dirawat di rumah sakit, mohon doanya Tuhan memberkati, mudah-mudahan rahmat Tuhan menyembuhkan Mojat Alipuru. Tuh moderatornya moderator Kristen, nggak ada moderator Islam. Itu hostnya host Kristen. Bang Juma tidak kalah, dia menang debat, cuma dikalahkan dengan aturan. Aturannya nggak boleh mengakui Bang Juma belum selesai, dipotong sama si RK. Ya itu room Kristen itu, tetapi
wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Banyak yang mu'alaf, ternyata Kristus ada dua. Begitu Pak. Gimana Bang Lagi, kalau maju sama RKD Superboy lagi? Kenapa? Pengalaman dari aturan yang sudah tahu. Ya itu kan room-roomnya Kristen, jadi tidak mungkin ada keadilan. Ya kalau mau debat sama saya, ayo di room saya, atau kita live PK, silahkan. Gitu, nggak ada nih. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tema betulkah Yesus menikah itu nggak ada. Kalau ada silakan naik. Saya itu orangnya tidak pernah keroyokan. Anda satu, saya satu. Nggak ada debater Kristen yang berani sama saya. Kalau ada suruh naik sekarang juga. Pasti mereka nge-fair. Kita jujur-jujuran aja. Debater Kristen mana yang bisa baca Ibrani? Enggak ada. Debater Kristen mana yang bisa baca Al-Quran? Nihil. Debater Kristen mana yang bisa baca Yunani? Enggak ada, kosong. Berarti Kalau mau, mari kita adu baca, spesifikasinya saja, kualitasnya saja. Debater Kristen itu semuanya di bawah saya. ya Bang ya. Berarti fix ya Bang. Itu ada Kristus dua ya. Kristus yang sama. Iya, ada dua Kristus. Kalau sebetulnya gini ya. Saya tidak membahas dua Kristus karena jujur saya belum mendalami tentang itu. Tetapi ketika saya lihat pemaparan Bang Juma, memang ada dua Kristus di situ, gitu kan. Bang Juma itu menang debat, cuma dikalahkan dengan aturan. Itu harus kita akui. Jadi aturan dan kecurangan. Ketika Bang Juma membaca ayat menyebut ayat belum dibaca, itu langsung pelanggaran. Ketika si RK menyebut Matius, menyebut Lukas, enggak ada pelanggaran, itu namanya kecurangan. Standar ganda ya Bang. Standar ganda. Ketika CRK itu ada Yesus adalah Kristus di dalam Matius, di dalam Lukas, ini Lukas berapa, Matius berapa? Loh kok enggak pelanggaran? Kalau Bang Juma baca ayat Quran tidak disebutkan, disebutkan tapi tidak diperlihatkan, itu pelanggaran. Makanya itu room Kristen. Oke. Jadi dialektika, walaupun idealis dialektika ya Pak. Baik Bapak, ada yang mau disampaikan? Saya ini belum ada yang mengalahkan. Dua pendeta kabur hadapi saya tadi. Ada pendeta Bless, ada kakak dari Papua, kabur semuanya membahas ini. Efektif ya hadapi RK di Superboy ya Bang ya. Ya saya rasa sih itu roomnya Kristen, kecuali kalau benar-benar netral ya, misalnya agamanya Yahudi, oke lah. Oke. Ini agama Kristen yang hostnya juga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh sangat nyata saudara Anda. Mohon maaf ya yang belum bisa open cam jangan naik dulu. Di sini khusus yang open cam. Silakan Blangkon Syariah open cam. Oke, sebentar. Ya, boleh. Saya mau ambil mic dulu. Ya, itu sudah ada suaranya kok, ambil mic. Gak usah, itu sudah ada suaranya bagus. Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, gimana anak muda? Ini ada Bang RK tuh Kak. Katanya kan Don Diten tuh cuman nanya-nanya terus tuh. Tuh Bang. Udah gini aja deh, gini aja. Nggak usah Donitan nih. Suruh si RK debat dengan saya di dunia nyata. Saya ini ahli Katolik, saya tahu Katolik.
Saya tahu Katolik ke akar-akarnya, mulai dari katekismus gereja Katolik, mulai dari magisterium gereja, mulai dari budaya apostolik, mulai dari sejarahnya saya tahu Katolik. Sini debat dengan saya. Kalau Kohdondi itu mualaf, kalau saya adalah mukalaf. Yuk debat dengan saya. Mau di Papua boleh, mau di Australia boleh, mau di Jakarta boleh, saya hadapi. Kalau sama Kohdondi itu namanya pansos. Sungguh nekat. Sama saya aja, kalau berani saya tunjukkan, saya buktikan lu dua arah, ayo. Nah, kalau saya mau apa? Mau baca, mau bahas Quran, ayo. Mau bahas Bible, ayo. Original teks saya sudah kuasai. Mau adu baca Ibrani, Yunani, saya punya Alkitab atau Bible bahasa Ibrani. Sebelum kita berdebat, mari adu baca dulu, ayo. Kalau debat dunia nyata, ini perdebatan yang sungguh sangat berbeda. Sebelum kita berdiskusi, ada dua kandidat debater yang akan membaca Al-Quran dan Bible dengan berbahasa original teks. Debater Kristenkah yang bisa baca Quran? Debater Muslimkah yang bisa baca Quran dan baca Bible dalam original teks? Ya pasti malu. Tidak ada pendeta yang bisa Ibrani. Bambang Nursena saja bahasa Ibraninya tidak lebih hebat dari saya. Yang lebih hebat bahasa Ibraninya di kalangan Kristen, yang lebih hebat dari saya cuma satu, Rita Wahyu. Kalau Rita Wahyu saya akui bacaan Ibraninya bagus. Kalau pendeta Bambang Nursena itu bacaannya banyak yang salah, kurang fasih, ya. Contoh misalnya alaiha dibaca alaika, emangnya bahasa Arab alaika. Salamun alaika. Kalau dalam bahasa Ibrani, kalau kaf tanpa dages dibacanya seperti huruf H, alaiha. Makanya ada Shalom alaihem, tulisannya itu alaikem. Tapi dalam kaidah bahasa Ibrani, kalau tanpa dages jangan dibaca alaikem, jadi dibacanya Shalom alaihem. Untuk membedakan Ibraninya itu cuma nyomot-nyomot, itu kita lihat nih, orang kalau ngomong, ada tuh orang Kristen, Assalamualaikum dari Hong Kong. Contoh si Nathan, ya, saya setuju dengan Nathan untuk membahas bahasa Ibrani Allah ya yang dicaplok oleh mereka. Itu saya bagus sih Nathan. Tapi saya dengar Shalom alaikum itu nggak ada, Assalamualaikum itu nggak ada dalam bahasa Ibrani. Memang itu hurufnya kaf, tapi dibacanya Shalom alaihem. Kenapa dibaca Shalom alaihem? Karena kafnya tanpa dages. Dages itu tebal gitu loh, titik di tengah itu dages namanya. Coba cari pendeta yang bisa baca Ibrani. Bambang Nursena saja tidak mungkin mengalahkan saya. Ya, Rita Wahyu juga tidak mungkin. Kalau mungkin, ayo debat. Saya kalah debat itu bukan hal yang aib. Kalau saya kalah debat, hal yang wajar. Karena saya manusia biasa, saudara. Justru kalau kita kalah debat, kita jadi tahu, oh begini ya, oh ini kekurangan saya. Gitu. Oke. Ada lagi Blangkon? Oke, open cam. Di sini roomnya wajib open cam, baik teman, sahabat, guru, murid. Itu kan Bang RK pernah nanya tuh di room live streaming tentang, kan ada namanya angin tuh yang membantu Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Pertanyaannya seperti ini, kenapa kok bentuk angin itu seperti ular itu? Pertanyaan Bang RK. Gimana? Udah gini aja nih, dia suruh naik ke saya, ayo kita debat. Ya, di mana dasarnya? Saya nggak mau kalau debat tanpa dasar. Ya, kalau saya bahas Yesus menikah, punya dasar saya, punya kitab, punya buku, punya literasi. Nah, ini literasi saya. Nih, tuh. Pernikahan Yesus ini ada, ya, tuh pernikahan Yesus ada, ini makam keluarga Yesus ada, jadi semuanya ada kalau saya.
Kalau ngomong begini dan begono harus ada datanya. Kalau saya ini lengkap. Mau bahas apa kawan dengan saya? Mau bahas Yesus menikah, ada datanya. Mau bahas Maria Magdalena adalah istri Yesus, ya berdasarkan data, ada datanya. Saya bukan omon-omon. Begitu. Suruh aja dia debat sama saya tunggu. Begitu. Ada lagi? Oke Bang, terima kasih Iya. atas penjelasan. Baik, sama-sama saudara. Jadi kalau ada debater Kristen yang hebat, yang pintar, suruh aja naik ke sini. Coba kalahkan saya, jangan terlalu jauh. Donditan katanya, emang lu siapa? Pendeta bukan, cuma debater TikTok. Kalau mau debater TikTok ya selawannya saya, sesama debater TikTok gitu loh. Terlalu jauh saudara. Mereka pansos supaya nanti perpuluhan dan kolektenya semakin banyak. Ya, debater TikTok mau menghadapi debater dunia nyata. Coba cari debater Kristen, nggak ada kan yang berani? Gimana, Gus? Aman? Ini pakai akun kedua ini. Aku coba. Tapi tetap sama. Ya, aku menghindari kata-kata itu. Coba. Gimana dunia perhomoan? Gimana? Aku nggak berani dulu deh. Udah jaga aman aja aku. Jangan Tapi- sampai ya sengaja kayak gitu-gitu. Udah. Iya. Tadi aku sengaja tuh tadi aku bilang. Kalau itu tuh pokoknya- internasional itu orang tahu semua itu. Iya. Siap. Jadi begini ya. Kok antum jadi gendutan sekarang, Gus? Masa sih? Masa ini mah efek uni ini aslinya saya nih. Masa aku gendut sih? Iya, cabi dia sekarang. Wah, kelihatan diurusin banget sekarang. Aduh. Jadi Oh. Gimana apanya? Jadi Maria Magdalena tuh pelacur atau enggak? Waduh. Coba aku bilang itu ya. Kok rungkat nggak nih? Maria Magdalena dituduh sebagai pelacur. Nah, rungkat nggak nih nanti ya? Aku tadi menggebu-gebu bahas yang itu tuh, bahas yang itu. Waduh, kena. Itu di YouTube aja kena itu. Iya. Kena. Jangan, makanya. Lagian udah ada nih ibarat kata nih orang nih ya. Ya Nandar, ya ini ada senjata nih. Ya, senjatanya apa? Wah, dia bisa nembak dalam kaliber. Digini-gini senjatanya. Enggak, jangan senjata nih, jangan senjata, perisai. Ini Nandar, perisai. ini ada Ini ada perisai perisai. nih, anti Ada perisai. tank. Tahu-tahu ditabrak tank sama dia yang bukan tank lagi. Ketahuan gitu. Ya gini. Aku punya perisai ini. Punya perisai anti tembak. Wah, ada tank lewat. Ayo tabrak. Di Islam juga bego itu namanya. Iya, betul. Aduh. Ya, apa tema? Yesus menikah dong bahas. Itu Ya aku boleh, udah kasih. boleh Uni, boleh. Yuk. Karena aku ayo. udah kirim datanya. Ya, Uni aja lah bahas ayo. Tengok dia kalau aku di sini dia nggak mau ngomong. Enggak, guys. aku memang senang kalau Uni yang ini. Nggak bisa. Aku juga mau belajar. Aku juga mau catat. Enggak ngapain belajar ke saya? Orang apa yang saya pelajari Anda juga pelajari. Tapi emang aku ini ya, emang aku gemuk ya? Masa enggak? Iya, Masa gemuk sih? Iya, cabi serius cabi. Cabi ya? Lebih kelihatan fresh seger gitu sekarang. Coba. Monyoknya jadi hilang. Aduh, sungguh terlalu jujur. Tapi kalau Uni lihat nih, aku gantengan dulu atau yang sekarang? Coba kita lihat. Ya. Gantengan sekarang lah. Kalau dulu monyongnya ketara banget. Nah ini gimana nih? Ganteng Ini ya? tulang pipinya sampai kelihatan ya Allah. Aku juga punya dong. Nih, aku punya dulu ya masa lalu kita ya. Nih ya, ini masa lalu kita nih ya. Pertama kita hadir di dunia apologetan nih ya.
Kita sama-sama berdua tuh kita nasibnya sama tahu. Masa sih? Iya, nasib kita tuh sama. Diawali dengan datang dengan gaya sederhana, ya, dan tidak memikirkan penampilan. Iya serius. Nih. Sama, aku juga sederhana. Masa aku nggak sederhana sih? Iya, Bang Yonatan dan tuh sama aku tuh sama. Sama-sama pertama kita tuh kayak tidak peduli apa namanya penampilan. Dulu aku mana peduli, aku jilbab aku nggak ganti-ganti gitu-gitu aja dari dulu, kurus banget. Sama, bajuku juga. Nih tengok nih mana ya? Udah hilang ya. Jadi mualaf. Dulu tuh aku adat nih. Kata si J ini pernah tua ya katanya. Ini aku dulu nih. Nih. Ini Bluetooth connected. mau lihat aku yang dulu nih. Ah ini aku yang dulu nih. Ini aku yang dulu nih. Ini aku yang dulu nih. Nih. Aku yang dulu nih ya. Coba. Balikan Jangan kamera diejek aja, loh. balikan kamera. Jangan diejek, tapi jangan diejek nanti. Coba. Gimana? Wih, kayak kerongkong ya, kayak apa? Tengkorak ya. Kayak tengkorak ya. Coba sekarang lihat. Coba. Beda sekarang mah. Coba fotonya ya Bang Yonatan Nandar coba. Segini enaknya ngerujak guys. Saat ini gua lagi di Pondok Gede menuju stasiun Bekasi guys. Oke, thank you guys. Gua nikmati ini dulu ya guys. Ya Allah, kita kok bisa begitu ya dulu ya. Iya. Ya Allah, Nih, jadi sedih. dulu nih. Tuh. Panas-panas gini enaknya ngerujak guys. Saat ini gua lagi di Pondok Gede menuju stasiun Bekasi guys. Oke, thank you guys. Gua nikmati ini dulu ya guys. Nah, tuh. Tapi dulu ganteng aku. Manis tapi monyong. Aku juga sama kalau monyong mah. Enggak, kalau gemut itu enggak kelihatan monyong jadinya. Tapi masih gantengan yang tadi ya? Yang ini tuh lebih fresh, lebih Enggak. segar gitu. Enggak, kalau yang Enggak. tadi ganteng nih teman-teman. Emang Masa dasar sih? NPD ya, dia bilang dirinya sendiri ganteng tau. Tuh lihat tuh. Itu lihat nih. Enggak, ini yang dulu maksudnya, kalau yang sekarang enggak, tuh lihat tuh. Enggak, dia bilang dirinya tuh ganteng. Panas-panas gini enaknya ngerujak guys. Saat ini gua lagi di Pondok Gede menuju stasiun Bekasi guys. Oke, thank you guys. Tau nggak kayak orang yang, mohon maaf ya, nih kayak orang yang karena abis pinjol gitu. Karena nggak mampu bayar pinjol gitu kan, terus nelongso. Ya nelongso bener-bener. Gua nikmati ini dulu ya guys. Tuh. Ya, Ya ini. Allah. Tapi subhanallah loh, wajah kita itu waktu itu di saat kita belum baca Bible dan sikap kita belum ke Bible-Biblean. Iya, benar-benar. Semakin kita baca Bible, sikap kita kan nggak karuan. Ya kan? Ngaku aja. Baca Amsal. Pantesan dulu gak ada yang mau ya. Ternyata dulu ganteng ya. aku tuh baca-baca ini apa nih? Uni teroris yang ngebom gereja-gereja itu agamanya apa? Iya, ada yang beberapa Islam, tapi penjajah di Indonesia ini dulu Kristen agamanya. Penjajah sama yang menginkuisisi 600 tahun tuh Kristen Katolik. Yang melakukan apa namanya, membunuh orang-orang Yahudi di Jerman tuh orang Kristen. Terus yang mengasimilasi paksa orang di Kanada orang Kristen. Terus yang melakukan menghabisi, menggenosida orang-orang aborigin orang Kristen. Terus yang membunuh orang-orang suku Indian orang Kristen. Iya sih, yang membom gereja itu ada orang Islam beberapa, iya, tapi nggak semua. Contoh, yang ngebom Hiroshima Nagasaki orang Kristen. Ya, emang agak beda levelnya kejahatan Kristen ini kok berkumpul jamaah ya. Coba ya, ini rungkat nggak ya? Yang membunuh perawat, yang membunuh bidan, yang membunuh guru-guru di KKB. Papua itu KKB Orang Kristen. Kristen. Enggak, orang Kristen KKB itu, bukan Iya, orang Islam. Kristen. Jadi memang begitu. Silakan Kristen, ini ada guru saya Uniripa. Silakan Guru kalau saya sama juga Uniripa nih. Anda ya open cam dulu. Kakak Kristo tadi open cam. Sekarang harus open cam. Ini ada narasumber yang saya sangat kagumi. Silakan Kakak Kristo. Biasa aja. Ayo Kak Kristo, open cam dulu.
Tenang kalau nah kita besarkan dulu Kristo sama Uniripa, kita Kristo besarkan. jangan Silakan. pakai lipstick atuh. Nah, Kristo dari Papua ini. Lampu di sini. Lampu sini ya udah bener mati ya? lampu Kristo, Kristo kamu dari Papua kan Kristo? Dari Papua apa sini. NTT? Tidak. Dari mana Saya kamu? dari Ambon aku. Oh, Di Ambon itu deh. orangnya orang-orang kulit hitam atau kulit putih di situ banyak. Iya. Kalau kulit hitam ya? sekali kan dari Papua. Kalau orang Ambon itu kulit kayak kulit sentral hitam. Orang manis nih. Sebelum kita diskusi, saya punya saran sama kamu ya. Kamu beli buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozo ini. Di sini ditulis para penginjil Jerman itu mengatakan bahwa orang-orang berkulit hitam itu orang-orang berdosa, makin hitam kulitnya makin berdosa dia. Supaya kamu nanti bisa sebarkan kepada saudaramu di Papua, suruh putihkan kulit mereka biar nggak berdosa mereka lagi ya. Minum kolagen. Ini yang bilang ini penginjil-penginjil Jerman, namanya Van Hoden sama De Fabri. Dia petinggi RMG. RMG itu adalah lembaga misionaris yang dibangun di Jerman. Bukunya di sini nih. Aku cuma ngasih tahu. Nggak, maksudnya biar kamu nanti. Tapi harusnya begini. Kalau misalnya demikian, sekarang begini. Apakah kalau seseorang yang baru lahir, yang berkulit hitam, apakah dia berdosa? Kan tidak. Jangan sama saya. Jangan sama saya. Loh, jangankan berkulit hitam baru lahir. Berkulit putih aja di Kristen berdosa kok. Kamu nggak tahu itu, Dek Kristo? Menurut orang Kristen, jangankan kamu berkulit hitam, bayi yang baru lahir itu semuanya sudah berdosa, adekku sayang. Kristo, ganteng. Kristo, ganteng. Kemana, Dek? Adek. Adik, kemana adek? Adik, kemana adek? Dek. Oh, Dek. Kristo. Pergi dia. Kris. Kristo. Oh, lagi ambil Bible. Itu yang diajarkan kamu menghina orang. Oh, saya nggak diajarin menghina orang. Saya ngasih tahu ada ajaran yang menghina orang, ajaran dari Kristen. Siapa yang bawa? Van Hoden sama Fabri. Siapa mereka? Penginjil dari Jerman. Mereka yang bilang bahwa orang kulit hitam itu adalah orang-orang berdosa. Kemana Kristo? Jangan masuk rim iblis, Bang Kristo. Tina Silaban. Yang iblis itu adalah orang-orang yang membenarkan pembunuhan lalu mengatakan bahwa yang membunuh itu adalah umat pilihan Tuhan. Nah, yang menginginkan kematian Yesus itu iblis. Bapaknya adalah iblis dalam Yohanes pasal 8. Baca baik-baik. Yang menginginkan kematian Yesus itu bapaknya iblis. Itu loh. Ya, kabur dia. Bukan kami yang menghujat, kami menyampaikan penghujatan orang-orang yang mengaku beragama Kristen kepada kalian supaya kalian hati-hati. Itu contoh. Aku pengen tahu nih bagi kalian pecinta Israel ya. Israel kenapa dibilang anjing hutan sih sama Tuhan kalian? Kenapa Israel dibilang anjing hutan? Nabi-nabi Israel kenapa dibilang anjing hutan tuh? Nih, aku kasih data nih. Hati-hati nih. Iya betul loh. Nih. Dalam Yeskiel pasal 13 nomor 4, kenapa nabi-nabi Israel dibilang anjing? Coba, aku mau tanya sama orang Kristen nih. Nih, coba. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel tuh. Kalian ngapain bela-bela? Nih, seperti anjing hutan loh. Di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu Israel. Ngeri ya? Berapa itu tadi? Ya Yeskiel berapa? Hah? Ya, Tengok tuh orang Kristen tuh ngancam-ngancam. Rifa, awas kamu di Papua dibantai katanya kan. Emang bener berarti bener lah kata penginjil Jerman itu ya. Kata-kata penginjil Jerman itu ya, orang kulit hitam itu. Nih aku bacakan ya. Nih, kata si Arvinus, dia orang Papua kayaknya. Dia pengen ngebantai keluarga aku katanya, orang kaumku katanya. Ini mari kita lihat. Berarti benar berarti betul kata orang-orang yang ini nih. Nih ya. Ini aku bacakan. Nah,
Rohden mengatakan interpretasinya dengan paham rasisme yang mengidentifikasikan 5 ras menurut warna kulit. Putih, kuning, merah, coklat, dan hitam. Menurut Rohden, warna kulit keturunan Nabi Nuh ditentukan oleh derajat dosa yang dipikulnya. Semakin berdosa sebuah bangsa, semakin berubah bentuk warna kulitnya, semakin hitam warna kulit sebuah bangsa, semakin berdosa bangsa itu. Tuh. Kata Rohden di buku ini, ya. Ngeri tuh, ternyata benar kata orang-orang itu, ya, tuh, betul. Lapor Komnas HAM kalian, biar kalian tahu bagaimana pemikiran orang-orang ras. Gimana mau melapor orang ini udah mati semua kok? Ini kan orang penginjil-penginjil Jerman udah pada meninggal, tapi ajaran ini diajarkan di sekolah misionaris. Apakah masih mengakar nih? Nih dengar ya, nih di halaman ke-62-nya tuh, baca ya. Kalau kita berhadapan dengan seorang negro berkulit hitam, pekat, berambut keriting, dengan kepala gepeng, berdahi rendah, sementara bagian belakang kepala dan bagian bawah muka terlalu besar, dengan bibir lebar dan hidung pesek, kalau kita memperhatikan betapa ia tidak mampu menahan birahinya, lalu tenggelam dalam ketidakpedulian, lamban, tidak mengindahkan apa-apa, acuh tak acuh terhadap siksaan, maka kita mendapat kesan ini bukan hanya manusia purba yang menjadi rusak oleh dosa. Disinilah terbenam sebuah rahasia yang belum tercatat dalam sejarah manusia. Itu kata Fabri tuh. Tuh ya. Makanya aku bilang, ngeri loh. Kristo, tadi apa kamu bilang, Dek? Ganteng, tadi bilang apa? Open cam, Dek. Buka cam, Dek. Buka Biar cam, kita Dek. diskusi bagus-bagus, Dek. Iya kakak. Dek, jangan pakai lipstick lah, Dek. Kamu cowok. Enggak, dia pakai efek dia. Efek. Ya udahlah, ya Efek. udahlah. Tapi nggak apa-apa, jadi cantik itu deh kamu. Dek, jadi cantik itu kamu, Dek. Iya, tadi kita katakan itu dari perkataan itu ya. Intinya dia itu bukan Tuhan, dia tidak punya kuasa. Artinya dia mengatakan demikian, kita harus tidak mempercayai itu karena dia itu bukan Tuhan. Hanya satu-satunya Tuhan yang mengatakan itu baru kita percaya. Loh, Yesus juga bilang begitu kok. Perempuan di luar perempuan di luar orang Yahudi itu anjing malahan. Kasih nih ayatnya nih. Nih, aku kasih ayatnya nih. Kristo dan Uni, aku mohon izin ngemil ya. Ya nggak apa-apa, Maaf ya. ngemil aja. Pantesan melar orang ngemil terus dia. Iya, di berapa di kitab mana itu kakak? Matius 15 Teman-teman 26. mohon maaf ya. Matius 15 nomor 26. 26. Ya, bentar ya. Matius 15. Tapi tadi menarik ada perkataan kamu adikku Kristo. Tadi kamu tadi bilang sempat ini membuat Uni tertarik ini perkataan. Kalau ada bayi yang lahir dengan kulit hitam, apakah mereka berdosa? Gitu kan tadi kamu bilang? Iya kan, kenapa sampai saya mengatakan demikian? Karena kakak mengatakan bahwa Iya, saya paham. itu berdosa, makanya saya mengatakan Bukan begitu. saya yang bilang, Kristo. Saya mengutip perkataan orang-orang yang membawa agama Kristen yang adalah penginjil-penginjil dari Jerman yang ke Indonesia ini namanya Van Hoden dan Fabri. Mereka itu adalah petinggi-petinggi dari lembaga misionaris Kristen, Dek. Ideologi itu yang mereka bawa, ideologi rasisme. Ya, dia tidak Iya, mempercayai taruhlah mereka salah ya. Sekarang Iya, saya iya, tanya iya. sama Adek. Menurut Adek, bayi-bayi itu berdosa nggak? bayi-bayi. Iya. Mereka tidak berdosa, mereka tidak berdosa. Nah, kalau gitu, dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Itu dosa waris. Dosa waris itu dosa seperti apa? Coba jelaskan, dosa waris itu dosa apa? Ya kan kami kan berasal dari keturunan Adam ya, iya kan? Nah, jadi setiap keturunan Adam berdosa semua? Tapi tidak, itu sudah namanya sudah ditebus ya, sudah ditebus oleh. Sebelum ditebus berdosa nggak keturunan Adam semua? Berdosa karena sudah. Ya sudah- udah berarti tadi kamu bilang bayi-bayi nggak berdosa, sekarang jadi berdosa, mana yang betul nih? Bayi-bayi sebelum ditebus Yesus itu berdosa atau enggak? Ya karena sudah ditebus ya, karena sudah ditebus. Oh berarti bayi zaman dulu berdosa, bayi zaman setelah ditebus nggak berdosa gitu? Kan bayi zaman sekarang kan sudah tidak berdosa lagi Iya, karena- bayi zaman sekarang nggak berdosa lagi, tapi bayi zaman dulu berdosa, tapi sama-sama bayi. Ya sama-sama bayi tapi sudah berbeda. Oh beda- jadi berbeda. bayi zaman dulu berdosa, tapi bayi zaman sekarang tidak berdosa lagi. Bagaimana pendapat kamu tentang bayi zaman dulu yang berdosa itu? Sama-sama Iya. bayi kan? Ini bayi yang zaman dulu itu berbicara mengenai ini kedatangan yang Yesus ini ya, sebelum kedatangan Yesus. Saya lagi nggak bertanya tentang Yesus datang atau tidak datang. Fokus, coba kamu tahu tak konsepsi pemikiran? Kamu mengatakan bahwa bayi-bayi itu tidak mungkin berdosa. Itu pemikiran brilian dari naluri manusia. Karena memang hakikatnya manusia itu hanya dikatakan dalam Islam. Dalam riwayat hadis, fitrahnya manusia itu lahirnya Islam, artinya tidak berdosa.
Justru doktrin di agama Anda yang Kristen itu percaya seluruh manusia telah berdosa termasuk bayi. Lalu Anda sebagai orang Kristen kenapa meruntuhkan doktrin iman Anda sendiri, adekku? Iya, artinya dalam itu dosa ke waris aja, bayi-bayi itu dosa-dosa waris aja begitu. Tapi berdosa bayi itu. Iya, cuman yang sudah ditebus oleh Tuhan, makanya disebut dosa waris Berarti aja. kalau bayinya orang Islam, bayinya orang Hindu mati umur 1 hari masuk neraka. Tidak masuk neraka, karena sudah ditebus. Kan belum dibaptis atas nama Yesus. Berarti kami kalau belum dibaptis tetap ditebus dosa kami. Ya. Iya kan, waktu itu kan Yesus mengajarkan tentang baptis. Ya. Dia Sebentar, mengatakan, brother, jangan lari-lari. Coba jangan lari-lari. Bayi orang Kristen masuk surga karena mamanya dibaptis. Bayinya orang Islam belum dibaptis, lalu meninggal di seminggu atau 2 hari, masuk surga apa masuk neraka? masuk surga aja, Pak. Masuk surga. Jadi dosa asal itu udah gak ada lagi. Kan sudah ditebus kan aku udah bilang. Iya, berarti bayi semua manusia itu udah gak punya dosa asal lagi ketika Yesus mati. Punya, tapi dosa waris. Tapi dosa Upah waris itu kan dosa adalah maut. Tahu dalil itu? Siapapun yang berdosa itu hukumannya maut. Maka ketika kamu sudah katakan bayi berdosa, bayi itu kalau mati dalam usia sehari, seminggu, 2 minggu, itu matinya masuk neraka karena upah dosa adalah maut. begini. Tapi sudah ditebus oleh Sang Kristus ini. Iya Sudah kan, yang ditebus Yesus itu seluruh manusia bayi atau hanya Kristen saja? seluruh umat manusia kan begitu. Oh, berarti Yonatan Nandar walaupun gak Kristen tetap masuk surga gitu? Iya, kalau dia beriman. Ini saya bingung gini nih, Kristen ini ngomong apa? Itu Yesus itu menebus orang Kristen aja atau menebus seluruh manusia? Ini begini, kalau ini kan perkataan kakak begini. Apakah kakak Yonatan ini apakah masuk surga kalau belum dibaptis? Artinya dia hanya kalau dia beriman, karena iman mengatakan. Ya berarti kan tidak menebus semua orang Yesus itu. Kamu ini gimana? Cobalah, cobalah jadi orang itu berpikir sebelum bicara. Sebelum kamu banyak bicara, berpikir dulu, renungkan dulu. Tadi saya bilang ada dosa waris, dosa asal. Artinya semua manusia itu memiliki dosa. Maka kalau ada bayi-bayi yang tidak menyembah kepada Yesus, tidak dibaptis atas nama Yesus, mereka adalah bayi-bayi berdosa. Maka bayi-bayi ini kalau mati umur 1 hari, apakah masuk surga, masuk neraka? Kamu bilang masuk surga. Kenapa? Karena Yesus telah menebus. Berarti dengan begitu kamu mengatakan Yesus menebus semua manusia tanpa perlu jadi Kristen. Perhatikan, kamu kuliah nggak? Saya bingung, kamu kuliah? Begini, Bu, begini. Nggak, bentar dulu. Saya nggak mau mempermalukan orang di sini. Saya tanya, kamu kuliah atau tidak? Ya, saya tidak kuliah, kenapa? Yaudah, kalau gitu kamu tanya aja ya. Kalau kamu tidak mengerti, maaf, saya tidak mau merendahkan kamu. Begini, intinya gini, zolim itu adalah gini loh dalam Islam. Saya jahat. Saya tahu kamu tidak sekolah, tapi saya ajar kamu, saya debat kamu masalah matematika. Itu namanya saya zolim. Saya tidak boleh begitu. Jadi kalau kamu tidak mengetahui apa-apa tentang agamamu, mending kamu tanya saja agama saya ya. Saya nggak boleh zolim kok. Ya, coba kita maju lagi. Nggak maju, kamu nggak boleh diskusi karena kamu udah mengakui kamu nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah. Kamu tanya aja tentang agama Islam ya. Dan kamu tidak perlu membantah karena kamu nggak tahu apa-apa ya. Kamu di sini belajar aja tentang Islam. Pertanyaan pertama, saya nggak mau merendahkan manusia. Saya mau bertanya, kan Ibu kan sebagai maha tahu ya. Sekarang saya bertanya. Enggak. Saya tidak pernah mengatakan saya maha tahu. Yang maha tahu itu hanya Allah. Saya hanya tahu walaupun sedikit. Jadi jangan pelintir ya. Kedua jangan memframing. Saya tidak pernah bilang dari tadi saya maha tahu. Saya hanya bilang saya sedikit tahu karena saya belajar. Jadi kalau tentang Islam saya belajar, tentang Kristen pun saya belajar. Jadi sabar, brother. Di sini itu kamu dapat edukasi. Di sini kita tidak sedang memperdebatkan sesuatu yang nggak penting, ya. Kamu tidak perlu berdebat dengan saya karena mohon maaf, kamu tidak banyak mengerti tentang imanmu. Kasihan nanti. Kamu debat sama saya hancur nanti. Ya, artinya begini ya, Kang. Orang kuliah belum tentu tahu dan orang yang tidak kuliah belum tentu tahu. Sedangkan orang kuliah aja belum tentu tahu, apalagi nggak kuliah. Begini kan kita berbicara mengenai agama ini ya, topik ini. Orang yang sebelum kuliah bukan berarti dia tidak belajar mengenai Makanya orang yang sudah kuliah aja belum tentu paham tentang agamanya, apalagi kamu yang nggak pernah belajar. Kalau kita berbicara mengenai orang kuliah, kita berbicara ada berbagai macam pelajaran yang dia dapat. Kita bicara konteks teologi. Saya tanya, kamu belajar teologi nggak? Kita berbicara mengenai agama ya.
Saya teologi, akan teologi aja itu tentang teos dan logos. Teos dan logos artinya ilmu tentang Tuhan. Ah, itu aja kamu nggak paham. Gimana saya mau diskusi sama kamu? Saya tanya, kamu belajar teologi nggak? Enggak. Ya, saya belajar mengenai saya tidak tentang Oke, enggak. kamu belajar teologi di mana? Itu enggak. Hah? Ini artinya begini. Jangan begitu dulu. Saya mau kita di sini. Bentar dulu. Walabu, diam dulu. Diam dulu lah, Walabu. Geli kali aku nengok gigimu itu. Walabu, mute dulu. Yonatan Daran, mute dulu, Walabu. Ya. Gini, Kristo. Kalau kamu tidak pernah belajar, lalu tiba-tiba kamu berani mendebat kami sama saja mempermalukanmu, adekku. Makanya karena kamu tidak mengerti apa-apa, lebih baik kamu tanya Islam aja. Kenapa? Kami lebih baik memberikan pemahaman tentang Islam. Aduh, Wak Labu kau udah tua loh, Wak Labu kau udah senior loh, debater senior loh, tapi kelakuan kayak bocil, nggak tahu malu. Orang lagi ngomong nanti lah, Wak Labu. Diamlah dulu, ya. Jadi intinya Kristo. Kristo, kamu fokus ke saya. Ini kita lagi bicara agama loh. Nah, di sini kamu boleh berdiskusi dengan saya. Di mute dulu, kamu noise. Kamu di sini boleh diskusi sama saya. Kalau kamu punya kredibilitas dan data, bisa tunjukkan itu ke saya. Kalau tidak, bertanya saja. Oke. Kredibilitas kamu sebagai apa, Kristo? Apa? Kredibilitas kamu sebagai apa? Sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya. Oke. Ya. Bagaimana cara kamu menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar? Metodenya bagaimana? Ya, pedomannya sebagai ini, Alkitab ini sebagai pedoman. Oke, berarti kita baik, berarti kamu memaksa kamu diskusi sama saya ya, teman-teman, bukan saya yang merendahkan dia ya. Oke. Kita gunakan ayat kitab suci dalam bicara ya. Tidak boleh tanpa ayat, oke? Ya. Oke, apa tema yang mau kamu diskusikan sama saya? Ya, Yesus Konsep itu Tuhan. ketuhanan. Oke, Yesus itu konsep ketuhanan. Oke. 2 menit sama saya ya, waktunya ya. Ya, siap. Oke. Silakan kamu jelaskan ke saya definisi konsep ketuhanan, etimologi, terminologi dan esensi yang kamu pahami dalam agamamu sebagai orang percaya. Pakai data, silakan. Ya, artinya kalau kita berbicara mengenai ketuhanan yang sudah dibicarakan yang sudah dikatakan oleh Yesus ya, sebagaimana Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu 3 tapi tetap satu. Di mana dikatakan itu? Bawa ayat. Katanya tadi pakai kitab suci kebenaran itu. Ya, bentar ya. Bang Yonatan Nandar, aku mau sholat zuhur dulu di sini. Minta tolong dong, dia bawa ayat aku dan Bapak Bapak Putra Roh Kudus itu ya. Tolong Bang Yonatan Nandar, aku titip sama Bang Yonatan Nandar, minta ayat sama si Kristo bahwa ada pernyataan eksplisit dalam kitabnya sebagai panduan berkeyakinan yang benar, ada Bapa sebagai Tuhan, ada Roh Kudus sebagai Tuhan, ada Anak sebagai Tuhan, dan mereka ketiganya satu. Dalilnya minta ya, kalau nggak ada suruh dia nanya aja, karena aku sholat zuhur dulu. Siap. Ya, karena dia bilang parameter kebenaran itu adalah kitab sucinya. Kalau tidak ada di kitab sucinya, makanya tidak benar apa yang diomongkan itu ya. Itu poin saya. Bang Yonatan Nandar, temenin dulu dia. Saya mau sholat zuhur dulu. Kristo, lagi kemana? Bentar. Ya boleh cari dulu ya datanya ya. Bentar. Ya boleh. Silakan dicari dulu. Kita tunggu dulu. Oh Nanda. Kristo, kalau lama begitu nanti kamu terpental itu. Kalau kamu lama kayak gitu nanti kamu terpental. Oke deh.
Kristo, kamu cari dulu datanya, tulis. Kristo, gimana, sudah nemu belum? Ya, Matius 18 ayat berapa nih? Bentar. Tadi pertanyaan Uniripa apa? Pertanyaan Uniripa. Pertanyaan Uniripa tadi apa? Iya, biar yang mana saya bilang bahwa ketika kita berbicara mengenai konteks ketuhanan, yang mana saya sudah jelaskan. Bukan konteks, konsep ketuhanan. Di mana di dalam ajaran Kristen, kalau Tuhan itu tadi kamu bilang Tritunggal kan? Di mana ayat Tritunggal di dalam Bible-mu itu yang tadi ditanyakan Uniripa? Kan konsep ketuhananmu Tritunggal betul? Apa Wanes kamu? Apa Triteos? Kamu Tritunggal apa Wanes saya tanya? Tritunggal. Tritunggal. Coba cari dulu ayat Tritunggal di dalam Injil, di dalam Perjanjian Baru, coba ya. Coba kamu cari. Ya, ada. Di mana? Matius 28 ayat 19. Coba dibaca Matius 28 ayat 19. Ya, di sini saya punya satu Alkitab. Bentar saya boleh, buka boleh. dulu. Boleh. Siap, silakan. Ih, betul semua. Bentar ya. Ya, boleh. Dah, kamu googling dulu boleh, kamu buka Alkitab dulu boleh, silakan. Di mana Tritunggal ada di dalam Injil? Di mana Tritunggal ada di dalam Perjanjian Baru, boleh? Iya, Tritunggal kan mengajarkan Iya, dicari dulu udah. Iya, saya tahu, makanya dicari coba. Dicari dulu, nanti setelah dicari baru kamu bicara. Saya tunggu, tenang, saya nggak bakal ngeburu-buru kamu kok. Coba. Ya, ini udah. Coba di mana? Mana itu? Bentar ya. Iya, dari tadi sebentar aja. Tidak. Terus udah. Iya, tunjukkan datanya. Di mana coba? Gelap juga ini, kalau pakai kacamata gelap. Nggak suka yang gelap saya. Coba. Aku baca ya. Bener nih, bener. Coba. Kayak kata Pendeta Mel Atok, banyak orang NTT masuk Islam. Silakan dibaca Pak. Bang. Kita bisa tidur itu kalau nungguin Kristo baca. Yesus mendekati mereka, dengar dong bro. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa dan di sorga dan di bumi. Ya, ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Begitu. Di mana Tritunggalnya di situ? Iya kan, Tritunggal kan berbicara mengenai Bapa, Putra dan Roh Kudus kan? Iya. Tritunggal itu berbicara bahwa Tuhan itu ada 3, tapi dalam satu kesatuan itu di mana? Ya. Kalau di situ kalau di situ bukan berbicara tentang Tritunggal, tapi berbicara kalau Yesus tidak maha kuasa. Makanya dia diberikan kekuasaan. Tidak. Coba dibaca. Sebelumnya kan pada mula ayat Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Artinya begini, kan kita sudah tahu Allah itu kan Tuhan kan? Ya, betul. Ya, Allah itu Tuhan, dan yang mana sudah dikatakan sebagai Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah, sang firman ini juga Tuhan karena dia ini berasal dari Allah, begitu yang mana sudah dikatakan. Yang baik. Yang unitanya tadi di mana data Tritunggal. Allah, Bapa, Anak adalah satu di mana? Itu tidak berbicara Tritunggal itu berbicara tentang 3 Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus. Yang Uniripa minta adalah Tritunggal di mana tercatat di dalam Alkitab. Tritunggal itu apa sih?
Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Itu Tritunggal namanya. Di mana ayat yang berbunyi seperti itu? Ya, semua ayatnya yang menyampaikan begitu. Sungguh macet, saudara. Begini. Nih contoh ya, gua kasih contoh. Nandar, di mana Allah itu Tuhan di dalam Quran? Allah itu Tuhan, Quran surat Toha, Quran surat 20 ayat ke-14. Itu sungguh sangat mudah. Di mana Allah sebagai Tuhan lah. Tritunggal itu keyakinan Kristen kamu kan? Nah, keyakinanmu sebagai Tritunggal ini didukung dengan ayat mana yang mengatakan Tritunggal dalam Perjanjian Baru? Ya ini yang adanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Itu salah satunya. Terus yang kedua. Salah satunya di mana Tritunggal di situ? Kan Tritunggal kan berbicara mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti ini kan ayatnya begini, kan berbunyi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Udah gua kasih tahu aja deh, gua kasih tahu 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Di situ dibaca. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 itu baru Tritunggal. Kamu dikasih tahu malam sama saya nih. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 itu ayat Tritunggal. Coba dibaca, bukan Matius 28:19, bukan. Coba dibaca. 1 Yohanes bukan Injil Yohanes ya. 1 Yohanes 5 ayat ke-7 baru itu Tritunggal. Coba kamu baca. Masa orang Islam yang ngajarin tentang Tritunggal? 1 Yohanes 5 ayat ke-7. Ingat, bukan Injil Yohanes ya, tapi 1 Yohanes, surat Yohanes. Nah, Uni nggak mampu si Kristo, terus saya kasih tahu aja 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, jadi dasar kebenaran menurut Kristo tadi dia sudah bilang, dan jangan kita lupakan statement itu bahwa segala sesuatu itu kembali ke kitab suci. Maka kalau kamu percaya kepada kitab sucimu, apa yang kamu imani itu harus tertulis dalam kitab sucimu. Salah satu contohnya yang harus tertulis adalah bahwa ada pemahaman bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tiga-tiganya satu dan mereka adalah Allah. Kalau ada perkataan Yesus, baptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di situ suruh baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kalau gitu siapa nama Bapa, siapa nama Roh Kudus? Tahu? Siapa nama Bapa? Silakan Kristo lanjutkan sama Nuripa ya. Putra Siapa nama itu Bapa? Yesus. Putra itu Yesus. Saya tanya nama Bapa bukan nama Putra. Nama Bapa siapa? Bapa itu Allah. Nama Roh Kudus siapa? Roh itu Allah. Berarti Roh Kudus sama Bapa namanya Allah. Ya. Roh Kudus Iya. sama Bapa namanya Allah. Yang ngasih tahu kamu kalau nama Bapa dan Roh Kudus Allah itu siapa? Ya. Yang ngasih tahu sama kamu kalau nama Bapa atau Roh Kudus itu adalah Allah tuh yang ngasih tahu siapa? Iya, karena pada mulanya adalah karena waktu itu Allah Bukan, saya nggak tanya alasan kenapa kamu katakan Bapa dan Roh Kudus adalah Bapa. Saya tanya alasan kenapa. Saya tanya siapa yang memberikan kamu pengajaran bahwa Bapa, Roh Kudus namanya Allah dan di mana itu tertulis. Tadi kamu Ya, ingat kan? loh janji kamu tadi apa? Saya bisa karena saya orang beriman. Saya kalau diskusi pakai data karena itu kebenaran. Saya tanya data di kitab kamu. Jangan kamu bawa minta data tapi kok bicara dari sini. Saya nggak butuh yang di sini kamu. Tapi saya tanya datanya mana. Topik tentang Yesus, saya bilang bahwa Kita Yesus- diskusi itu berjalan, diskusi itu bergulir, kita nggak mundur, kita maju. Saya mengiyakan kata kamu lah, tadi saya terima tuh kamu bilang bahwa kamu percaya bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus. Kamu bisa tenang nggak duduk? Biar enak diskusinya. Sakit kepala saya kayak gini, brother. Ya, silakan. Nah, kan ingat nggak? Saya ingatkan kamu, takutnya kamu lupa nih. Kata saya nggak mau diskusi sama kamu. Kenapa saya bilang saya nggak mau diskusi sama kamu? Karena kamu tidak belajar secara akademik. Artinya informasi yang kamu sampaikan tadi itu di luar keakademisan. Harus kamu jawab. Kan kalau kita memahami Tuhan nggak harus kuliah, Uni. Oke lah, saya terima.
Terus bagaimana cara kamu membedakan mana benar mana salah? Ya dari kitab suci, kan gitu kamu yang bilang tadi. Setiap omonganmu akan kamu landaskan kepada kitab suci. Ketika kamu bilang bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah Theos, saya harus minta tertulisnya. Kamu kasih saya dalil di mana Yesus berkata, jadikanlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sejak kapan perintah membaptislah dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus sama dengan artinya Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan? Siapa yang ngajarin itu? Artinya kamu itu sedang membuat interpretasi dari ayat yang kamu pikir itu ayat Trinitas. Padahal di ayat itu tidak dikatakan Bapa, Putra, Roh Kudus tiga-tiganya Theos. Tapi kamu interpretasi ayat itu, kamu buat konteksnya dari teks ayat. Padahal di teks itu tidak dituliskan Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan. Di situ diperintahkan membaptis menggunakan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, nama Bapa Allah, nama Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus Allah. Ini gabrul lagi nih, dari mana tahu begini nih Allah nih? Makanya saya bilang, saya nggak tanya alasannya, saya tanya siapa dan di mana tertulis. Karena kamu yang bilang sandaran kebenaran itu tertulis di kitab suci, adikku. Mengerti Ya nggak? kan, alasannya kan, dalilnya kan berasal dari kita. Saya nggak tanya alasan kenapa kamu bilang bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, bukan. Saya tanya siapa yang mengajarkan dan di mana tertulis. Ya Saya kan tanya. kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, berarti kita harus mengemukakan. Astagfirullah, kita nih lagi bicara konsep ketuhanan, tapi konsep ketuhanan itu adalah apa yang kamu jelaskan tentang Tuhanmu yang tertulis dalam Bible. Bagaimana kamu bicara tentang konsep yang tertulisnya kamu nggak kasih? Saya tanya, mana tertulis bahwa Bapa namanya Allah, bahwa Roh Kudus namanya Allah? Karena kamu memberi informasi kepada saya. Kebetulan saya ini dan Yonatan Nandar ini sudah baca kitab kamu, kami tahu itu tidak ada. Artinya kami yang sudah tahu ini sedang kamu bohong-bohongi nih. Kami nggak terima. Maka kamu untuk membuktikan bahwa omonganmu itu benar, bisa jadi mungkin kami terlewat baca ayat kitabmu, jadi kami nggak tahu ada ternyata Roh Kudus bernama Allah. Tunjukkan datanya. Kalau nggak berarti kamu sedang membodoh-bodohi kami dan kami tidak terima itu. Iya, karena menurut kami itu menurut Aduh, menurut kamu itu saya tidak peduli. Saya bertanya dalilnya dulu, baru dalilnya setelah kamu tampilkan, baru kamu sampaikan menurut kamu. Menurut pandangan kamu ayat ini begini-begini, baru nanti tunjukkan dulu ayatnya, baru menurut kamu. Ayatnya nggak ada, menurut kamu duluan ngapain? Ayatnya dulu, baru menurut kamu. Ya bentar ya. Bentar, sebelum itu kita ini dulu, kita berbicara dulu mengenai yang sudah kita sampaikan. Menurut kakak Yesus itu Tuhan enggak? Menurut kakak Yesus Bukan. itu Tuhan enggak? Bukan, dia Tuhan. Ya? Dia Kita masih Tuhan, berbicara bukan mengenai Tuhan. Yesus. Kamu kan Menurut kakak bertanya, Tuhan. saya jawab. Bisa nggak kita tuh kalau bicara nggak mengulang-ulang, Dek? Kan kamu sudah tanya, saya sudah jawab bukan. Menurut saya, Apa? Yesus, coba di-mute dulu deh, kamu double nih. Ya, kamu dengarkan jawaban saya nih. Selamat siang. Siang Bu Melan. Bu Melan sabar dulu ya. Saya dengan Kristo bentar Bu Melan ya, sabar ya. Nanti disapa sama Yonatan Andar. Kristo, kamu kan bertanya kepada Uni. Uni, menurut Uni Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan itu ada beberapa makna. Ada artinya sembahan yang disembah, ada maknanya pencipta yang tidak diciptakan. Karena Tuhan itu sendiri adalah bahasa yang baru muncul karena hiperkoret dari kata Tuhan. Nah, kata Tuhan itu bisa dikatakan pemilik, pemelihara, dan penjaga. Ya, itu tidak masalah. Menurut saya Yesus itu apa? Yesus itu tepatnya adalah manusia yang diutus oleh Tuhan. Selesai jawaban saya. Apakah dia Tuhan? Kalau Tuhan maknanya artinya disembah, iya dia disembah sama orang Kristen. Tapi kalau dalam terminologi esensi maksudnya adalah Tuhan pencipta yang tidak diciptakan, tidak. Dia bukan Tuhan pencipta. Silakan ditanggapi. Kenapa turun tadi Melan tadi? Melan sabar dong. Elizabeth nih naik nih. Ya. Silakan. Silakan Mbak Adik Kristo. Pengerti dengan apa yang disampaikan saudaraku? Selamat siang, Bu. Selamat siang Mbak Elizabeth Borutarigan. Kristo bisa standby dulu, renungkan yang Uni sampaikan tadi, tanggapi, sikapi, cermati, lalu baru bicara, berpikir dulu ya. Uni dengan Elizabeth dulu ya. Kristo di mute dulu.
Oke, selamat siang Kak Elizabeth baru Tarigan. Ini Komal Islam di mana seharusnya di sini orang-orang Kristen awam atau non-Muslim awam bertanya tentang Islam. Tapi kalau memiliki ilmu pengetahuan boleh jelaskan agamanya masing-masing. Tapi harus ada kredibilitas dan juga literasi. Tidak apa-apa tidak buka camp. Kalau Yonatan Nandar dia wajibkan buka camp. Saya tidak masalah asal jelas kredibilitasnya. Misal saya pendeta. Oh, saya harus tahu pendetanya di gereja mana. Saya mahasiswi. Oh, di mana kampusnya. Tapi kalau seandainya Anda adalah orang awam yang tidak mengerti apa-apa, saya tidak mau tahu siapa Anda. Saya tidak akan tanya siapa Anda, tapi saya mau Anda bertanya saja. Tidak perlu membantah. Kenapa? Masa orang bodoh membantah kan nggak boleh kan? Orang yang tidak tahu terus membantah orang tahu kan nggak boleh. Kecuali Anda punya data untuk membantah. Mungkin seperti itu. Anda mau bertanya atau mau diskusi sama saya? Diskusi aja Bu, diskusi. Oke. Tapi diskusi Boleh tahu kredibilitasnya apa, sayang? Bu, bentar dulu, sebentar. Diskusinya yang enak, yang sopan, nggak harus kita saling Maaf Mbak, jangan diajarin kami cara diskusi yang sopan Mbak. Kami sudah 15 tahunan diskusi Mbak ya. Bahkan saya dengan pendeta Esra Soru itu luar biasa diskusinya. Saya tergantung orang kok. Mbak, jangan ajarkan kami moralitas. Anda di Komal Islam loh. Komal Islam ini adalah Komal yang sangat mengedukasi publik. Yonatan Nandar ini salah satu apologet yang ternama. Jadi jangan ajarkan kami moralitas Mbak. Kami itu sudah ada bukan ajarkan. Mbak, ini kok masuk ke Komal kami malah Mbak yang beri aturan di sini. Mbak sopan nggak sih? Oh, ini sebentar ini. Ibu Elizabeth Masuk ke sebentar. kita dia yang ngatur. Elizabeth gini aja. Mbak Elizabeth mau diskusi mau diskusi apa dengan Uniripa? Tema Itu apa? aja. Nggak usah kemana-mana. Ini tadi kan Oh, Yesus ketuhanan. Oke, silakan Uni. Ketuhanan, bagus. Oke. Baik Elizabeth, dengarkan saya dulu ya. 2 menit saya, 2 menit kamu. Siap Elizabeth? Tidak boleh memotong ketika saya bicara dan saya tidak akan memotong kamu bicara. 2 menit, boleh? boleh. Oke, nanti kalau apapun kamu menjawab tentang kitabmu, tolong tunjukkan datanya ke saya. Kalau tidak, jangan banyak bicara, oke? Baik, kita membicarakan tentang konsep ketuhanan. Apa arti konsep? Konsep itu adalah penjewantahan dari apa yang ada di pikiranmu yang dikeluarkan menjadi bisa jadi kata-kata ataupun penjelasan ataupun teks tertulis. Apa yang dimaksud dengan ketuhanan? Apapun yang berkaitan tentang Tuhan. Maka konsep ketuhanan adalah pemikiran kita tentang Tuhan. Maka kita bicara tentang bagaimana cara memahami Tuhan di sini. Tuhan dalam bahasa atau linguistik diterjemahkan dari kata ilah. Ini artinya adalah yang disembah. Maka yang disembah itu banyak. Batu disembah, roh disembah, hantu disembah, setan disembah, banyak. Ada yang menyembah Nyi Roro Kidul bahkan. Tapi kalau dalam makna terminologi, maka Tuhan artinya adalah pencipta yang tidak diciptakan. Ini secara esensi, sorry bukan terminologi, tapi adalah esensi. Maka saya akan membahas Tuhan secara esensi. Secara esensi, Tuhan adalah pencipta yang tidak diciptakan. Jadi kalau ada ciptaan yang dikatakan Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Nah, jadi itulah definisi tentang konsep ketuhanan. Dalam Islam, konsep ketuhanan adalah tauhid, bukan konsep atau bukan pemikiran tentang Tuhan. Bukan Tuhan yang terkonsep, tapi bagaimana kita memahami Tuhan itu yang terkonsep. Nah, bagaimana Tuhan kami pahami secara tauhid? Kami harus tahu sifat Tuhan dulu. Bagaimana sifat Tuhan kami? Itu ahad, satu. Ya, kemudian laisa kami syai'un, tidak serupa dengan apapun. Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan kami tempat bergantung segala sesuatu, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang tidak ada yang sama dan setara dengan Dia. Itulah konsep ketuhanan yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Terlepas Anda terima atau tidak itu bukan urusan saya, tapi kalau Anda tidak paham boleh koreksi lagi. 2 menit untuk Anda dimulai dari sekarang, silakan. Jelaskan konsep ketuhanan agama Anda. Makasih Bu. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, konsep ketuhanan itu yang Ibu bilang tadi benar. Dia Allah itu adalah ilahi yang penuh kemuliaan. Benar sekali Bu. Dia nggak berbentuk dan dia bukan diciptakan, tapi dia maha pencipta. Saya setuju dengan Anda Bu, sangat setuju. Terus yang kedua tadi mengenai apa bilang Bu tadi mengenai Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Benar? Lanjut saja, Sister. Saya mendengarkan sambil mencatat, biar saya bisa menanggapi poin pernyataan Anda. Aku bisa, Ibu pernah baca ini di sini ya? Apa? Bentar.
Kitab di Kejadian 1 ayat 26. Ya, lanjut. Marilah kita lanjut. Ada tanda kutip, ada suatu kalimat, marilah kita jadikan manusia itu serupa, segambar dengan kita. Makna kita itu apa? Berarti dia Apa bukan maknanya? satu. Berarti Tuhan Anda banyak. Bukan. Nah, gimana ini? Dari awal pala mulanya Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu kesatuan, satu konsep. Apa nih Mbak? Saya nggak ngerti nih Mbak. Mbak, Nggak satu ngerti, kesatuan kan? itu maksudnya apa? Iya makanya saya nggak ngerti. Nggak, satu kesatuan itu maksudnya apa? Silakan. Kita itu kan banyak. Satu itu satu. Ya, jadi Mbak bicara tentang sama apa? juga. Kita itu maksudnya apa? Coba. Kita itu maksudnya apa?